Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Terima kasih Mas. Eh, jadi ini pertemuan kedua dengan saya ya, majukan dari pertemuan dengan Pak Zen sebelumnya. Di pertemuan ke-10 ya, pertemuan ke-10 ini tadi barusan saya share gitu ya, saya share untuk PDF yang di pertemuan sebelumnya. Ada coret-coretannya juga untuk pertemuan ke-9 dan ada PDF untuk di pertemuan ke-10 jadi hari ini. Jadi nanti saya share itu karena nanti ada tugas di tengah-tengah gitu ya, langsung dikerjakan sekarang juga gitu ya. Kalau misalnya jadi di minggu pertemuan-pertemuan ke-10, 11 sampai nanti selanjutnya itu akan lebih banyak tugas dan project. Jadi lebih standby ya untuk mengikuti pelatihannya. Jadi di pertemuan ke-10 ini sebelum kita masuk ke sini itu nanti akan enaknya kalau kita sekarang kuis dulu ya. Biar nanti tidak terputus di akhir. Eh, untuk kuis kita pakai kuisis lagi. Saya share pertemuan ke-10. Silakan untuk masuk ke sini, saya lebih ke chat ya. Untuk namanya sama, nomor ini ya, nomor seperti di nomor partisipan ya. Dua menit lagi kita mulai ya. Hanya ada 8 pertanyaan hari ini kuisnya.
Oke, kita mulai ya. Lakukan optimal. Oke, informasi apa yang harus diperiksakan terkait keputusan konsumen? Turun. Mac ya. Jadi ingat ya, layer ya. Jadi kalau misalnya kita lihat 1, 2, 3 gitu ya. Layer 1, 2, dan 3 itu kan ya physicalnya, ya nanti IP itu berada di layer ketiga. Jadi pertama kali yang dilihat gitu informasi apa itu MAC address-nya. MAC address-nya dulu yang dilihat baru nanti IP address-nya berapa. Jadi dari urutan layer kita tahu bahwa yang dilihat pertama kali adalah MAC address-nya ya. Yuk lanjut. Fungsi router yang tepat kecuali. Yang benar hanya satu, dua, ya, dua orang benar ya. Jadi fungsi router itu ya menghubungkan beberapa jaringan IP itu benar, itu adalah fungsi dari router mengontrol aliran data pada layer 2 benar, itu yang jadi kecuali membangun tabel routing berdasarkan permintaan benar, kan router memiliki tabel routing yang menghubungkan jaringan yang memiliki segmen yang sama benar. Sedangkan dia tidak, router ini tidak melakukan segmentasi. Dia jadi ingat router tidak melakukan segmentasi di layer 2 apalagi gitu kan ya. Jadi ini kan fungsi router yang paling tepat kecuali. Oke, kita lanjut. Hmm. Agar paket dapat dikirim ke tujuan. 3 bagian informasi apa yang harus dikonfigurasi pada host? Ya, 2, 3, 4 gitu ya. 2 itu apa tadi? IP address-nya, subnet-nya, sama default gateway-nya. Jadi pada host ini adalah informasi yang harus dikonfigurasi. Oke. Demo 1, 2, 4, 1, 2, 4, 1, 2, 1, 2, 4. Ini tidak mungkin gitu ya. Karena kenapa? Karena IP address sama subnet itu nanti pasti jadi satu kesatuan. Informasi ini itu tidak bisa terpisahkan antara IP address sama subnet. Jadi 2 dan 3 itu sudah hampir tidak mungkin terpisahkan. Oke, kita lanjut. Bridge. Bridge itu bukan sama ada layer berapa.
banyak salah. Banyak salah. Untuk bridge berbeda gitu ya. Jadi bridge ini itu kalau di OC layer gitu ya, dia bekerja di data link, data link layer gitu ya. Data link layer berarti dia bekerja di layer 2 ya. Komponen utama dari router yang bukan komponen utama dari router, yang bukan ya. Hmm. Hampir benar semua ya. Inviram pasti, kalau untuk menyimpan bisa di Inviram, ROM pasti gitu ya. Pasti ada ukuran ROM-nya sama RAM-nya. Itu pasti ada di router. Kenapa? Karena router itu bayangannya adalah router itu adalah sebuah komputer. Saat kita berbicara tentang router, asumsinya kita berbicara tentang komputer gitu ya. Kalau misalnya komputer kita itu pasti nanti ada di sini, ada CPU, ada RAM gitu ya. ROM sama NVRAM itu adalah media untuk penyimpanannya. Sedangkan fiber gitu ya, itu adalah physicalnya. Jadi dia hanya tambahan atau additional partnya yang ada dari routernya ataupun dari komputer gitu ya. Jadi saat kita di sini komponen utama yang bukan itu adalah fibernya itu sendiri. Ya. Hmm. Mode yang memiliki akses untuk melakukan konfigurasi jaringan dan memiliki tanda PROM. Jadi kalau misalnya kemarin mungkin sempat ditunjukkan oleh Pak Zen ya. Oke, pagar. Ya, jadi pagar ya. Jadi execute mode ini, jadi kita bisa mengeksekusi apapun. Jadi sama macam kalau misalnya kita masuk Windows, itu kan kita berada di mode administratornya, gitu ya. Jadi di sini kalau misalnya kita bisa masuk ke execute mode-nya, berarti tanda pagar. Kalau misalnya kita masuk di router, gitu ya, di router, di dia masih belum masuk ke apa namanya, ke execute mode-nya, gitu ya, atau masih belum di-enable kan, dia akan tanda yang panah ini ya, lebih besar ini tadi ya. Tanda panah ini itu berarti dia masih belum di execute mode-nya. Atau misalnya kalau dolar itu kita ketemu di Linux gitu ya, dia belum sebelum masuk ke administrator modenya, dia akan masuk bertanda dolar. Kalau persen tidak ada, ya. CLI. Ya, jadi kalau misalnya kita di paket tracer itu ya, paket tracer itu ada yang pakai GUI langsung, ada yang pakai CLI-nya. Kira CLI ini kepanjangan dari apa? Hampir benar semua. Ya, command line interface. Jadi kalau misalnya kita berhubungan sama CLI, dimanapun kita berhubungan sama CLI, berarti kita berhubungan sama command. Kalau di router, jadi kasus ini kita bicara tentang router ya. Router masuk ke CLI, berarti kita masuk ke layar hitam. Kemana kita masuk ke layar hitamnya, kita hanya berhubungan sama komen-komennya aja. Nah, semacam PROM ya.
gitu ya. Kalau misalnya di Windows gitu ya, kita masuk CMD-nya gitu ya. Di sini kita masuk ke command line interface. Jadi di situ kita hanya bisa memberikan perintah-perintah. Perintah hanya bisa diberikan saat modenya exit mode-nya diaktifkan. Oke, terakhir. Yang dapat dilakukan. Tepat ya. Jadi saat kita bicara tentang exit mode, tidak exit mode berarti kita bicara tentang router. Ya, masuk ke privilege-nya berarti kita berhubungan sama komen-komen yang ada di exit mode-nya. Komen-komen ini berarti kita bicara tentang software. Arahnya ke software, bukan ke arah physical. Nah, di sini kita ada menambah interface, menghapus konsol gitu ya, mengedit jumlah konsol. Saat kita bicara tentang interface, konsolnya berarti sih kita bicara tentang physicalnya, atau menambah jumlah kabelnya, berarti kita bicara tentang physicalnya. Yang bisa kita lakukan gitu ya, melakukan konfigurasi jaringannya, kita merubah secara sisi softwarenya gitu ya. Itu yang bisa dilakukan saat privilege-nya, exit mode-nya. Itu oke. Sudah selesai untuk quiz hari ini. Selamat untuk Bima Hendra, Valda, dan Atia. Oke, lumayan. Ada yang join di akhir-akhir juga. Oke, kita lanjut ya sekarang untuk ke materi. Jadi nanti sambil nyiapkan, kita materi hari ini langsung ada tugasnya. Jadi nanti disiapkan laptopnya ya, dibuka di paket tracernya sekalian, langsung nanti ada tugas mungkin setengah jam untuk nyoba langsung ngerjakan tugasnya yang ada di, tadi saya share langsung di situ. Tapi sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu. Kemarin sama Pak Zen, apakah sudah sempat didemokan ya untuk masuk ke privilege-nya, ke exit mode-nya untuk dipakai tracer, konfigurasi IP, sudah apa belum ya? Sudah atau masuk belum ya Mas Anang ya? Halo Mbak, Untuk ini, konfigurasi IP di paket tracer, kayaknya kemarin sudah Pak Sen ya, sudah sempat ya? sudah sempat ya. Hmm. Oke, sudah terlihat ya?
Ampun, Mbak Widi. Ampun, Mbak. Ya. Oke. Alifa, kenapa? Maaf Pak, tadi kepencet. Oke. Oke, jadi kita di pertemuan ini gitu ya. Sebelumnya kita di pertemuan kemarin kita membahas tentang di router itu ada kita membuat statis gitu ya, routing statis sama routing dinamis. Nah, di routing dinamis sendiri gitu ya, di routing dinamis sendiri, kalau misalnya routing statis berarti kita bicara tentang admin, ya harus ada adminnya yang dia mengerti seluruh jaringannya. Kita bicara tentang routing statis, tapi saat kita bicara tentang routing dinamis, di situ admin itu hanya memantau, dia hanya mengkonfigurasi awal di tiap-tiap routernya, gitu, atau ada penambahan network baru. Itu yang dilakukan oleh routernya. Tapi untuk tabel routingnya itu sendiri dibuat oleh masing-masing router ini sendiri, gitu ya. Nah, kalau misalnya di routing dinamis, gitu ya, kita ada dua cara, yaitu distance vector sama link state, gitu ya, kalau misalnya kita review kemarin. Oke, berarti kemarin ada terus nggak bisa. Bisa di-ban saya. Oke. Ya. Oke. Oke, ya laptop saya bermasalah. Jadi gini aja. Jadi kita bicara tentang routing statis sama routing dinamis ya. Di ketemuan sebelumnya routing statis kita bagi, routing statis adalah admin ya. Kita bicara tentang admin, ada admin. Routing dinamis kita bicara tentang bagaimana admin ini hanya mengontrol saja. Ada dua cara untuk routing dinamis, yaitu kita pakai link state atau kita pakai distance vector. Distance vector berarti kita bicara tentang berapa sih jumlah hop-nya. Jadi distance vector hubungannya sama hop-nya. Link state berarti hubungannya sama cost, gitu ya. Link state itu cost, berarti berapa sih cost-nya di sini? Cost itu dari delay-nya, dari bandwidth-nya, dari latensinya, gitu ya. Semakin rendah cost-nya berarti semakin bagus, gitu ya. Semakin akan dipilih jalur tersebut. Itu adalah yang kita pelajari di sini. Nah, di routing dinamis ini tadi, kita masuk ke arah selanjutnya, saat kita bicara tentang, misalnya ada dua perusahaan besar gitu ya, antara Telkom gitu ya, Telkom punya perusahaan sendiri, Indosat punya perusahaan sendiri gitu ya. Dua perusahaan ini gitu ya, memiliki aturan yang berbeda antara Telkom sama Indosat sendiri gitu ya. Ini mohon maaf ya, kayaknya komputer saya bermasalah gitu ya, saya coba pakai pointer dulu aja. Jadi ada di Telkom sendiri sama Indosat sendiri gitu ya, dia punya kebijakan atau punya peraturan sendiri gitu ya. Telkom sendiri, Indosat sendiri, atau ini XL sendiri gitu ya. Nah, tiap aturan ini, tapi saat kita misalnya menggunakan internet satu pakai providernya Telkom gitu ya. Jadi pakai Telkomsel dan sebagainya. Satu pakai Indosat gitu ya. M3 Uridu gitu ya. Satu lagi nanti pakai punyanya XL. Nah, tapi tiga ini tadi itu sama-sama bisa terkoneksi ke internet, gitu ya. Saat kita bicara tentang koneksi internet, berarti ada satu jalur gitu ya, yang menghubungkan semuanya. Bagaimana kita tiap perusahaan ini itu bisa tersambung gitu ya. Misalnya kalian si A itu pakai Telkomsel, punya WhatsApp. Si B itu pakai Indosat.
dan juga punya WhatsApp. Ini ingin melakukan video call gitu ya antara si A dan si B. Providernya beda, otomatis dia punya jaringan sendiri-sendiri, tapi kita bisa tersambung. Nah, di sini yang namanya nanti kita sebut sebagai Telkom sendiri, satu perusahaan Telkom ini kita sebut sebagai Autonomous System atau AS. Jadi AS ini gitu ya, AS ini AS-nya Telkom, AS-nya Indosat, AS-nya XL gitu ya. Jadi sendiri-sendiri ini yang memiliki kebijakan-kebijakan. Yang dimaksud kebijakan itu seperti apa? Salah satunya adalah di situ dia menggunakan algoritma routing apa sih? Jadi algoritmanya dia itu bisa beda. Contoh di atas ini, di gambar ini, kalau misalnya kalian lihat di AS24 ini, dia pakai algoritmanya SPF. SPF berarti basicnya apa? Basicnya dia pakai link state. Link state berarti dia lihat dari cost-nya. AS46, ya. AS46 berarti dia pakai RIP. RIP ini dia basicnya ada distance vector. Oke. Dan vector berarti dia dari hub-nya. Ini adalah memiliki kebijakan yang berbeda gitu ya. Ini salah satu contoh kebijakannya. Ini yang AS7 pakai RP basicnya adalah distance vector ya. Nah, di tiap-tiap ini tadi gitu ya. Di tiap AS sendiri-sendiri ini dia memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Tidak hanya tabel routingnya dan mungkin kebijakan-kebijakan lainnya itu yang dimiliki oleh tiap AS-nya gitu. Nah, tiap AS ini tersambung dengan istilahnya adalah BGP tadi di sini. AS ini tadi kita sebut satu kelompok ini kita sebut sebagai autonomous system atau AS-nya. Jadi AS ini gitu ya memiliki identifier ya untuk dapat berupa tukar informasi dengan AS yang lain. Jadi identifier ini kita sebut sebagai ASN atau autonomous system number. Autonomous system number. Jadi ASN ini itu terdiri dari 16 bit. Tidak ada 16 bit. 16 bit ini diberikan oleh ARIN atau American Registry of Internet Number dan menjamin tidak adanya duplikasi. Jadi sudah pasti di sini tiap ASN itu tidak ada namanya duplikasi. ASN itu mulai dari 1 sampai 65535. Oke, tapi di dalam 61 sampai 65535 di 64512 sampai dengan 65535 dipakai untuk keperluan private. Apakah ini cukup, Pak? Gitu kan ya. Ada pertanyaan apakah ini cukup gitu ya. Nah, ini cukup. Kenapa? Karena satu AS sendiri itu kayak misalnya Indonesia gitu ya. 4 provider gitu ya. Bisa jadi AS-nya sendiri dia membutuhkan ASN sendiri itu tidak sampai 10 satu negara. Bisa jadi lebih juga gitu ya. Belum nanti yang lainnya lagi misalnya AWS saat buka server notice lagi sendiri, dia nanti punya ASN sendiri lagi gitu ya. Jadi tiap-tiap ini tadi itu memiliki ASN tadi itu tidak banyak gitu dalam satu negara sehingga 65535 ini sangat cukup. Beda dengan yang IPv4 dengan IPv6 ya. Kalau IPv4 berarti IP itu hampir tiap device itu memiliki yang namanya IP address. Semakin banyak jumlah device yang memiliki IP, berarti IP yang dibutuhkan semakin banyak. Maka dikembangkanlah IPv6-nya tadi itu ya. Dari perubahan dari IPv4-nya ke 6. Nah, antar tadi AS tadi gitu ya. Antara AS tadi kita sebut namanya adalah BGP, salah satu algoritma routing gitu ya. Ada Border Gateway Protocol. Jadi merupakan routing protokol yang berfungsi untuk mempertukarkan informasi antar autonomous system. Di BGP merupakan protokol routing yang memanfaatkan protokol TCP untuk pertukaran informasi antar routernya. Mendukung classless interdomain routing atau CIDR, banyak digunakan untuk backbone internet. BGP digunakan adalah versi 4, BGP v4. BGP speaker adalah router border yang bertukar informasi BGP. Untuk BGP speaker disebut sebagai peer. Iya, jadi misalnya BGP speaker disebut sebagai
peer di sini. Berarti dia tahu di sini. Misalnya di sini ada AS100. Ini AS101, ini AS102. Peering ini dilakukan gitu ya. AS100 dia punya 2 output router yang terhubung ke luar. Ini berarti ada BGP sendiri gitu ya. Ini BGP sendiri. Oke. Ini adalah peeringnya, disebut sebagai BGP speakernya. Ini pun juga ya. Nah, ini adalah configure router pada stub AS-nya, gitu ya. Kita sebut sebagai static route jika sebuah AS hanya memiliki satu gerbang jalan keluar. Satu gerbang jalan keluar disebut sebagai single home system. Single home autonomous system disebut juga sebagai stub network atau STAMS, ya. Stub network atau STAMS, kita bisa sebutnya stub network atau kita sebutnya sebagai STAMS saja cukup ya. Jadi kalau misalnya AS sendiri hanya punya satu, kalau misalnya contoh di sini tadi, dia bisa sampai punya 2, AS100 punya 2, AS101 punya 2, AS102 punya 2, dia punya 1. Dari sini kalau misalnya kita sebut dia punya hanya satu gerbang jalan keluar, ya kita sebut sebagai single home system. Ini konfigurasinya gitu ya. Konfigurasinya di sini gitu ya. Kalau misalnya di sini kita pakai router biasa gitu ya. Kita konfigurasi jaringannya di 19 di sini, ini jaringan di 15. Kita pakai di sini IP-nya 15.1, ini 15.1.2. Jadi nanti pastikan kita di sini kita punya 3 network. Kita punya 3 network. Mana saja itu? Yang pertama adalah network di sini, di AS100-nya, networknya adalah 19.000 ya. Network kedua adalah di AS200 sendiri, itu ada 15.000 ya. Kemudian network yang ketiga itu adalah network antar routernya atau di BGP-nya sendiri. Kita pakai network yang 15.110. Nanti tetap di sini kita bisa kita bisa lakukan itu ya. Jadi sebelumnya di Pak Zen katanya tadi Pak Anang, kalian sudah diajari untuk IP address-nya, berarti saya asumsikan mungkin sudah paham, atau nanti kalau tidak saya ulangi gitu ya, sedikit ulangi untuk awalan IP-nya. Jadi misalnya di sini setting dulu IP address-nya ya. Ini juga di setting IP address-nya, baru nanti masuk ke router BGP-nya untuk melakukan konfigurasinya. Contohnya di sini gitu ya. Di sini nanti ada 2 gitu ya, ada 2 langkah yang kalian langsung coba sekarang gitu ya. Jadi ada 2 tugas. Yang pertama untuk stub AS-nya gitu ya, sama untuk multi home-nya. Jadi yang pertama di sini untuk stub AS itu nanti pertama masukkan di sini enable kan ya, configure terminal, router BGP-nya. Kalian pasti setting dulu IP-nya. Oke, yang di sini kalian nanti lakukan untuk hasilnya ini tadi ya, untuk autonomous system-nya nanti masuk enable kan, configure terminal, setting dulu IP-nya, habis itu nanti router BGP, nanti network-nya, BGP routernya, ID IP address-nya, di end nanti baru di-show-kan. Harusnya nanti bisa terlihat seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian iso IP BGP-nya, nanti juga langsung kita bahas. Tapi setelah kalian coba untuk mengerjakan ini dulu. Kemudian, tugas yang kedua, kita masuk ke multi home-nya. Multi home-nya sebuah jaringan contoh AS300 mempunyai 2 atau lebih gerbang keluar. Ya, memiliki lebih 2 gerbang keluar. Dia di sini punya 2. 10-10 ya, jaringan di 10-10-10-0 sama 20-20-20-0. Dia memiliki 2 jaringan. Nah, keluarnya ini gitu ya. Nanti kita sebut sebagai multi home. Jadi kalau misalnya dia hanya punya 1 jaringan, 1 router keluarnya cuma 1. 1 router keluarnya 2 gitu ya. Atau 2 router masing-masing keluarnya 1. Saat dia 1 router keluarnya 1, kita sebut sebagai single home system ya. Kalau misalnya 1 router keluar 2 ataupun 2 router keluarnya masing-masing 1, kita bisa sebut sebagai multi home ya. Multi home AS. Nanti caranya sama di sini. Masuk ke router BGP-nya, kemudian network-nya, jadi ya.
bisa diikuti di sini gitu ya. Nanti untuk yang multi-home-nya bisa diikuti cara di sini, tapi tugasnya ada di sini. Jadi nanti akan ada dua pekerjaan. Tugas pertama tadi untuk single home, kemudian tugas keduanya adalah multi home. Ngambil di sini. Kita coba reminder sebentar gitu ya. Kalau ini nanti harus saya share screen. Oke, ini terlihat ya yang pakai tracer ya? Terlihat, Pak. Oke. Router terserah, karena kita masih latihan, kita pakai yang di sini nggak apa-apa, 2811 juga nggak masalah. Iya, tapi di sini kan jadi nanti butuh ada yang lebih, ada Ethernet 2 gitu ya. Kalau misalnya di sini kalian mau nambahkan bisa, menambahkan ini Ethernet, ini pakai optik. Ini ya, kalau misalnya ini optik ini kita mau pakai optik gitu ya, kayak fiber. Ataupun kita nanti mau pakai Ethernet gitu ya, terserah. Kemudian di situ konfigurasinya ini yang sebut tadi CLI ya, Command Line Interface. Ketemu di awal, nggak perlu kita konfigurasi awal karena ini hanya sementara gitu ya. Kecuali kalian nanti sudah masuk ke administratornya, kalian nanti bisa lakukan konfigurasi di awal dan kalian simpan di environment-nya sehingga nanti ini konfigurasi ini itu menjadi konfigurasi router kalian secara permanen gitu. Ini kita asumsikan kita dulu. Ini belum masuk ke privilege exit mode-nya. Untuk masuknya, ini terlihat ya CLI-nya ya. Terlihat, Pak. Oke. Jadi masuk ke routernya nanti di-enable-kan dulu ya. Masuk ke konfigur terminal. Yang bagian yang lupa, kalian bisa langsung ini ya. Kalau misalnya lupa sintaknya, bisa CON atau CO saja gitu ya. CON, F belum muncul, CC configure, nanti kita tekan tab, dia langsung muncul. Dia terminal, kita bisa masuk ke sini. Nanti habis itu nanti bisa masuk ke interface-nya. Kalian kita belum bikin interface-nya, paling simple gitu ya, kalau ingin nggak mikir, ya bikin nggak mikir pakai tracer, kabel-kabelnya apa saja kita pikir yang paling gitu ya ini, dia nggak akan mikir gitu ya. Dia pakai FA00 semua gitu ya, berarti kita di 2811 tadi, kita pakai interface-nya berarti FA00. Oke ya. Atau mau lengkap gitu ya. Sini udah interface ya. Atau kalau mau lengkap, interface gitu ya. Face Ethernet 00 sama. Atau mau singkatnya kita bisa pakai ke tengah. Bisa pakai in ya FA00. Oke. Nanti IP address-nya bisa kalian atur sesuai tadi asumsi misalnya 10 10 10 10 1 gitu ya. Nanti next mas-nya. Ini saya hanya arah, nanti bisa kalian ikuti sendiri di sananya. Ini gitu ya. Berarti nanti sudah setting untuk yang di sini. Berarti yang di sini kita bisa lakukan juga sama. Ini kita bisa
di enter aja kalau ini, kemudian klik enable, ya, konfigur terminal. Oke, kita masuk ke sini juga sama, dia FA00. Kalau nggak yakin pakai interface apa, bisa diklik sini, kalian panahnya taruh sini aja, muncul sebelah sini dia pakai FA berapa. FA berarti dia pakai Flash Ethernet ya. FA 00 sama-sama pakai dia pakai FA 00. Tadi pakai 10 10 1, dipakai 10 10 10 2. Yes. Oke, ini setting awalnya. Nanti BGP-nya sudah saya share di grup gitu ya. Saya kasih waktu 30 menit maksimal ya, 30 menit. Terus nanti kita langsung diskusi lagi untuk di latihan 1 sama latihan 2-nya. Ada pertanyaan sebelum nyoba latihannya? Belum ada? Oke, kalau belum ada silahkan dicoba dulu ya. Ambil saya stop sebentar. Soalnya di ini ya, kalau misalnya kalian mana tadi? Ini soal tadi ini yang pertama, ini yang kedua, yang untuk multi home-nya. Untuk yang pertama jadi sini, gitu ya. Nanti dalam satu paket tracer kalian bisa langsung buat dua-duanya, tidak perlu membuat dua file yang berbeda ya. Bisa langsung di dalam satu file itu, nanti bisa langsung kalian buat dua topologi ini tadi. Ya,
Recording in progress.
Kak bisa? Ada masalah lab-nya? Oke ya, kita bahas ya. Nanti latihan bisa dikumpulkan nanti di LMS-nya atau Mas Anang nanti ya yang akan mengkoordinir untuk pengumpulan dari latihan yang 1-2 ini ya hari ini. Oke, saya share screen sebentar. Suara saya terdengar ya? Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Oke. Oke, kita sudah ada 2 ini tadi ya. Jadi
Yang pertama pasti nanti konfigurasi IP address-nya. Jadi di sini saya sudah setting ada 2 sesuai dengan gambar yang di sini tadi gitu ya. Kita membuat 2 di 192.168.1.2. Jadi networknya di sini itu kan 192.168.1.0 sama network di sini untuk dari masuknya itu 10.110. Ini ada di AS 40.000. Kemudian kedua di 192.168.1.1 untuk IP address router B. Satu lagi untuk di sini keluarnya ke AS-nya 45.000 adalah 172.17.1.1. Di sini sudah ada langkah-langkahnya gitu ya. Jadi yang pertama pastikan IP-nya. Di sini tidak ada langkah untuk IP address-nya. Jadi pastikan disetting dulu untuk IP address-nya. Ya, di sini saya sudah setting untuk seperti tadi gitu ya, 192 atau 812 gitu ya, sama 10.1112. Kemudian di sini juga sama 192.811 172.17.1.1. Nah, biasanya yang salah gitu ya. Jadi di sini sama, ini saya ulang lagi ya. Kalau ini kita masuk setelah enable kita masuk ke exit mode-nya, kita masuk ke configure terminalnya. Oke, jadi kalau misalnya nah di sini ya configure terminalnya, berarti kita setelah masuk configure terminal, kita sekarang masuk ke router A-nya. Router A-nya di AS 40.000. Berarti kita masuk ke router BGP 40.000. Oke, router BGP 40.000. Paling simpel, paling awal adalah kita cek netboardnya dulu. Netboardnya ini, ya, kita ada di sini. Berarti netboardnya di sini adalah titik ini. Kita terus 192.168.1.1, ya, remote-nya sebagai 45.000. Oke, terus kita kasih tahu bahwa AS 40.000 ini punya network apa? Networknya di sini ya. Networknya yang ini. Network yang ada di lingkungannya sini berarti dia network 10.1.1.1.0. Ya, maksudnya tadi saya buat sama semua di /24 berarti di 255.255.0. Oke. Nah, secara default kalau misalnya kalian lakukan ini, itu saat show di show IP BGP itu kalian tidak akan muncul gitu ya. Kalau misalnya sudah saya munculkan, kita N aja di show IP BGP, nanti biasanya tidak muncul. Kenapa? Karena netboard satunya belum disetting. Ya, jadi lakukan settingan di netboard yang satunya. Caranya sama gitu ya di sini. Nah, biar saya bandingkan sama tadi, ini ya. Kita enablekan ya. Kita masuk ke configure terminalnya. Terus kita setting router di sini berarti kita router BGP 45.000. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke netboard-nya. Netboard-nya kalau di sini netboard itu IP-nya yang satunya, bukan IP yang di ini ya. Netboard-nya berarti IP yang di router A-nya. Jadi kalau di router A-nya tadi saya setting 192.168 berarti 12. Ya, ini remote sebagai, jadi itu adalah gateway-nya untuk pintu masuk ke AS berapa? AS tadi 40.000. Oke, networknya di 45.000 ini berapa gitu ya networknya ini tadi 172.17.1.0 ya. 172.17.1.0. Maksnya saya buat sama. Oke. Ya. Yes. Ini kan sama. Nanti akan muncul, setelah muncul ini otomatis kalian simpelnya dari sini bisa ngeping.
ke 192 tadi 12 ya, sama keluarnya berarti ping 10 1 yes, 1. Oke, di sini saya buat klien. Kalau misalnya saya pakai klien gitu ya, klien jangan lupa tetap di setting gateway-nya. Simpelnya kalian setting gateway-nya. Dan saya sudah coba di sini, berarti kalian harus lakukan setting gateway dulu. Bisa pakai config di sini atau di sininya 10.112 gitu ya, gateway-nya di 10.111. Max-nya sama ya di /24. Ini kita ping, berarti kalau misalnya bisa itu kita akan ke 72 ini ya, 17.1.2 ya, berarti bisa. Jangan lupa tetap dua-duanya di setting gateway-nya. Ini juga dilakukan setting gateway-nya. Sama 17.12, 17.12, 17.11. Nah, kita masuk ke yang tugas 2, berarti ada tambahan satu lagi di sini, router E, gitu kan ya. Kalau di router E, berarti kita tambahkan lagi. Ini, ya. Oke. Simpelnya kita tambahkan aja. Terus sama, ya. Terus ini ke down. Oke. Sama komputer. Ini kita pakai kan. Ini berarti kita ulangi lagi di sini. Jadi saya lupa nambahkan. Berarti ada 3, 1171. Oke. 00, 01, 10. Sama, gitu ya. Jadi kita pengen masuk di sini, 00-nya berarti kan terus ke
Oke, terus sama biasa. Sorry. Kita masuk sini. Ini adalah kita setting sebagai 45.000 tadi. Ya, nekbernya berarti di 168. Satu kita lagi melakukan router B ya. 12 ya. Remote as 40.000. Kita tambah lagi nekbernya di sini ya. Berarti 192, 168, 13. Remote as 40. Beda di sini up sama ini belum. Kenapa? Karena di setting yang sana di router E-nya kita belum melakukan setting IP-nya juga, dan kita juga belum melakukan setting router BGP-nya. AS-nya belum diberitahu di routernya, sehingga dia tidak bisa menemukan routernya ada di mana. Oke, terus kita kasih tahu bahwa kita ada di network ini ya. Kita punya network namanya 172.17.1.0. Oke, max-nya saya buat 255 N. Yes. Oke ya, muncul di sini. Nah, sekarang kita sudah melakukan ini, berarti kita tinggal melakukan yang router E-nya. Router E-nya sama, berarti kita tahu network-nya di 31. Ya, untuk meremote yang 45.000. Kita masuk ke sini. Pertama, final service. Interface-nya berarti di sini 0001. Oke. Kita setting yang 00 dulu, berarti di sini kita setting IP address-nya 92.168 ya 2.255. Oke, exit ke IP address. Yes, kita ke interface 01. Di sini kita kasih IP address-nya adalah 10.2.2.2. Ya, kita samakan dulu ya, net mask-nya 255 semua. Dan tidak bingung. Kita simpan. Oke, sekarang kita masuk ke routernya, berarti kita ada BGP, kita kasih AS-nya 50.000. Oke, pertama network-nya. Network-nya berarti siapa? IP yang di paling dekatnya, berarti kita IP-nya router B 31. Ya, remote as 45.000. Oke. Di sini harusnya muncul. Saya tampilkan yang
Nah ini, dia muncul. Run protokol interface western change startup. Biasanya nanti dia karena kita sudah remote ini tadi, terus ke networknya. Networknya itu 10, 2, 2, 2. 10.220. Max-nya kita buat tadi sama. Oke. And so, oke. Yang salah. Cek router. Hmm. 45.000. Terus salah. Netboardnya, oh 32. Oke, up. Iya, jadi saya salah ini, sorry. 9.832 titiknya ini. Sebagai remote sebagai 50.000. Oke, dan BB-nya. Oke, nambah ya. 10.222.32. Kita masuk ke yang router 2 tadi. Ini sudah muncul kan up. Netboard 31 itu up. Nah, ini saya maksud 31 up. Berarti dia sudah tahu, di sini otomatis nanti akan nambah. Dari sini kita ping, harusnya bisa ke, kita coba ke jaringan 31 dulu. Tiga titik satu bisa, gitu kan ya, ke jaringan yang ke luar yang satunya ya open ya, kemudian ke 172.17.1.1 bisa ya. Jadi ini gitu ya, kita lakukan sebaliknya. Misalnya kita tadi belum setting kliennya, kita asumsi dari router B itu ngeping ke jaringan 10.222. Ya, bisa. Ini tinggal ditambahkan, berarti kita tinggal menambahkan ini, gitu ya. Konfigurasi di, biar bingung di sini, IP address-nya berarti di 10.22, kita sebenarnya 10.223, ya. 3. Sebenarnya kita buat sama, gateway-nya 10.222. Oke. Di sini harusnya bisa melakukan ping. Ke sini kita coba ke jaringan luarnya, berarti ke pintunya dulu sini 3.1, terus ke ping 172.17.1.1. Oke ya, jadi seperti ini nanti ya. Jadi misalnya kita antar kliennya, nah
Ini nanti setelah dicoba, nanti kemudian dikumpulkan, nanti Mas Anang yang akan mengkoordinir untuk pengumpulan ini, pelatihannya. Jadi gambarannya seperti ini antar BGP. Jadi kita bicara tentang BGP itu berarti dua jaringan yang besar yang memiliki beda. Nah sama saat kita memiliki dua core tadi itu ya, memiliki dua AS gitu ya, dua AS ataupun satu AS single ataupun ya multi tadi gitu ya. Di sini kita sebut di BGP itu jika saat BGP dijalankan di dalam AS maka disebut sebagai internal BGP. Jadi dalam AS sendiri kita bisa melakukan BGP gitu ya, transit routernya. Misal contohnya ITS sama UNER. ITS sendiri punya sendiri, UNER punya sendiri. Kebijakannya mereka berdua berbeda gitu ya. Sehingga kita bisa sebutkan internal BGP. Ini dalamnya ITS sendiri kita bisa pasang karena ITS misalnya besar gitu ya, ataupun UNER juga besar. Itu nanti dia ada dua kebijakan yang berbeda sehingga kita bisa pakai BGP dalamnya itu. Kita disebut sebagai internal BGP. Nah, kemudian kalau dijalankan saat BGP dijalankan di antar AS, maka disebut sebagai eksternal BGP. Router BGP yang menurutkan BGP traffic disebut sebagai transit router gitu ya. Oke, ini tadi sama gitu ya, cara settingnya yang sudah saya seperti tahu tadi gitu ya. Bedanya adalah eBGP gitu ya. Ini dia, kalau di sini dia pakai loopback gitu ya, remote. Jadi BGP-nya sendiri, kalau internal tadi naik boardnya itu ke ini sendiri. Remote-nya dia yang remote dirinya sendiri gitu ya. Kalau misalnya dia internal. Kalau misalnya eksternal berarti dia remote-nya nanti keluar. 100 ini ke 200, 200 ini ke 100. Bedanya adalah settingannya di situ. Jadi itu mungkin untuk pertemuan kita ke-10. Mungkin dari sini ada pertanyaan. Nanti ini saya share untuk filenya yang Cisco-nya ya, yang pakai tracernya di grup. Ada pertanyaan kira-kira sebelum saya akhiri? Oke, jika belum ada, saya akhiri untuk sampai di sini. Selamat malam semuanya, semoga sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.